Satu ini Mbak Ria nih yang paling jarang saya sampaikan ke publik bahwa kenapa sih chef kok membuat kayak gitu, pertanyaannya untuk digital. Kita nggak pernah tahu Mbak Ria kapan kita akan diambil, paham? Nah dari situ ketika hal yang kita bagikan positif itu dinikmati banyak orang, itu akan jalan terus. Nah, ketika teman-teman membagikan hal negatif, ya akan dilihat terus selamanya, kecuali ada yang menghapus digital. Bahkan di salah satu foto kita itu nggak pernah terhapus sebenarnya. Di Google Foto itu abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jadi hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Dia adalah chef terkenal. Chef siapa ini dia Chef Hari Purwanto. Apa kabar Chef? Baik. Sehat. Ya, sehat banget. Sehat banget ya Chef ya. Ya. Bagi yang nggak tahu, coba buka di YouTube-nya apa Chef? Chef Hari TV. Chef Hari TV. Wah, Ya. followernya udah ribuan. Ya. Jauh dari Riang Gas. Nggak apa-apa, berproses. Berproses ya Chef ya. Siap-siap. Terus Chef hadir di Sama-sama. Terima podcast kasih saya. sudah diundang di sini. Siap. Suatu kebanggaan pastinya. Aduh, Ya. Masya Allah. Saya ini yang ngejer. Takut ditanyain bawang mana. Terus saus yang mana, ada yang mana, Chef? Ya. Berawal dari mana, Chef, sampai jenengan viral itu? Oke, sedikit cerita tentang pengalaman pribadi ya terkait membangun media ya. Iya. Yang awalnya dulu aktif di hotel itu hampir 11 tahun lah. 11 tahun kalau di awal setelah sekolah perhotelan dulu. Terus kemudian ada semacam insight bahwa suatu saat nanti media ini akan besar. Media ini akan mengalahkan segala-galanya gitu. Bahkan yang namanya event konvensional itu sudah nggak ada lagi suatu saat nanti. Nah dari situ mungkin banyak orang yang belum tergugah untuk membuat suatu branding ataupun apa yang kita sukai gitu kan. Bahkan contoh sekelas mancing pun kalau dikelola dengan baik dia jadi besar gitu. Betul. Nah ini kalau saya emang punya keahlian nih, kalau basic jelas gitu. Kalau dari hotel identik dengan masak. Nah masak sendiri itu edukasi sebenarnya. Nah dari situ waktu itu benar-benar udah niat kita bangun dengan bisa dikatakan alat seadanya gitu. Alat seadanya, kemudian juga bisa sedikit-sedikit edukasi membangun, bahkan yang dicari orang tuh apa, semua bisa di riset sebenarnya. Apa Google Trend semuanya bisa di situ. Nah dari situ berangkat langsung kita membuat konten dengan alat HP ya. Saya nggak pernah pakai. Sementara belum. Awalnya itu. HP semua sampai sekarang. Sampai sekarang. Followernya walaupun ribuan, Chef. Ya. Duh, Chef ini merendah ya. Saya malu jadi. Dan intinya apa? Konsistensi, kemudian juga manfaat. Itu kunci. Udah. Kalau lu pegang, pokoknya manfaat oke, konsistensi jalan, insya Allah jadi. Nah itu anak-anak muda harus lebih up lagi seperti itu. Tahun berapa Chef itu dimulai? 2019 akhir, karena di 2016 saya resignnya dari hotel 2016, kemudian membangun usaha yang offline di Bliko Candi Sidoarjo, terus kemudian juga ada kegiatan lain. Di sini ada sekolah ya Chef ya? Ya sekolah masak ini sebenarnya cita-cita juga sih secara offline membantu banyak orang gitu. Gimana sih memulai sebuah usaha, kemudian riset juga, observasi daerahnya juga. Jadi contoh membangun usaha itu tidak mudah gitu. Jadi benar-benar harus dikonsep dengan baik sampai detailnya penghitungan HP itu contoh ya. Terus membuat branding itu seperti apa? Apakah ada bisa continue apa enggak? Seperti itu harus diupayakan lebih baik untuk teman-teman yang ingin buka usaha UKM. Selama ini Chef, kalau dampak di masyarakat sekitar ini Chef kan di Sidoarjo Chef khususnya ya Chef. Apa Chef yang dilakukan untuk masyarakat sekitar atau mungkin lomba apa atau apa kegiatan apa pergerakan yang masif gitu Chef yang terlihat? Awalnya dulu emang setelah membangun sekolah masak tersebut, kita juga sebagai event organizer untuk kegiatan pelatihan di desa ya kecil-kecil lah, tapi kami menyiapkan atau sudah menyiapkan peralatan semuanya gitu kan, sampai benar-benar gimana sih
meng-create suatu event desain yang menarik dan tentunya bisa bermanfaat gitu tentunya. Nah dari situ luar biasa sih animonya. Terus kemudian dari setiap event tersebut saya dokumentasikan. Oh begitu. Nah dari situ orang kita nggak perlu banyak bicara sebenarnya. Dengan kita menyampaikan ke publik melalui hal-hal yang positif. Itu dengan sendirinya akan orang lihat ya Chef ya. Ya karena semua lewat media ya Chef ya nggak ada yang tidak lewat media. Betul. Itu peran dari pemerintah setempat kayak kelurahan, kecamatan juga hadir ya Chef ya. Sebenarnya gini, kami emang berjalan sendiri sih Mbak Lia. Masih mandiri. Berjalan sendiri dalam artian beliau-beliaunya itu mungkin ya secara menyampaikan menggunakan kami itu secara sekolahnya atau berdiri sendiri, IO-nya sendiri gitu. Jadi kalau semacam itu kami sendiri semuanya, membangun sendiri, kemudian meriset sendiri semuanya. Itu tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Jadi mandiri chef sendiri, jadi Chef Hari Culinary Center ya yang meng-create semuanya. Betul. Oke. Acaranya soalnya gini Chef, kalau kuliner itu kan memang mendunia Chef ya, emak-emak apalagi. Siapapun ya. Kalau sudah rasnya emak-emak itu paling getol. Nah, kegiatan yang paling akbar, paling keren apa gitu yang menurut entah paling mengena di Chef Hari atau apa Chef selama masak itu Chef? Oke. Yang terakhir kemarin ya itu adalah pencapaian tertinggi kami gitu kan dari saya sebagai chef gitu, dijadikan roadshow untuk Akademi ABC tentunya. Ini setelah kemarin dari Surabaya, kemudian Semarang, Batu, kemudian juga ada kegiatan di Sidoarjo di Sinar Maya kalau nggak salah hotel itu tanggal 28, terus tanggal 5 di Gresik, Oktober tanggal 20 di Kediri. Full ya, kayak ini kayak dangdutan ya. Iya, saya mikir juga gitu. Jadi nggak mudah juga sebenarnya. Gitu ya Chef ya. Juga untuk melewati itu semua. Up and down-nya apa Chef? Kan ini roadshow Chef ya. Up and down-nya apa Chef selama berkarir sendiri pribadi gitu? Betul. Selama ini mungkin saya mimpikan ya hal-hal seperti ini tuh saya mimpikan ketika dulu goalnya kita ketika membangun usaha branding itu adalah semakin dikenal masyarakat. Terus makin manfaat tentunya juga ujung-ujungnya tetap finansial kan. Nah dari situ ketika sudah membantu ini semakin bersyukur lah, tentunya bersyukur banget. Terus semakin manfaat orang exposure-nya akan lebih naik gitu kan. Tentunya lebih manfaat. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Khairun nas anfa'u linnas. Nah, itu pegangan itu. Pegangan ya. Doa yang ada di IG saya itu. Manusia yang paling baik adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Amin mudah-mudahan. Chef, karena ini Chef itu punya resep apa nih Chef yang andalan itu? Ini tidak dimiliki orang lain. Ini ciptaan saya, kreatif saya itu apa Chef? Jadi gini, ini sekedar cerita tentang apa sih bedanya chef dengan tukang masak. Mungkin banyak orang yang kurang paham ya tentang itu. Jadi gini, chef itu adalah kepala sebenarnya. Kepala, jadi yang melit semuanya dari semua aspek. Ya, karena saya membedakan nih, saya untuk mencontohkan kepada ibu-ibu apa sih bedanya ibu-ibu dengan chef. Siap. Ya, kan? Menarik ini ya. Ibu-ibu dengan chef. Iya, kalau chef itu manajerial sebenarnya sifatnya. Tapi masalah ngelit sama sebenarnya. Kalau ibu kan ngelitnya keluarga. Kalau skupnya chef lebih luas. Nah, yang nggak dimiliki oleh ibu-ibu adalah manajerialnya atau bagaimana sih memanage suatu dapur mulai dari pembelian, proses sampai hasil akhir, kemudian juga budgeting itu nggak dimiliki oleh ibu-ibu. Tapi masalah kualitas masak yang baik mungkin ibu lebih ngerti ya. Tanpa rasa pun pakai intuisi aja jadi ya Chef ya. Betul. Nggak ditimbang-timbang lagi ya Chef ya. Chef itu lebih ke istilahnya profesi kali ya. Profesi juga tentunya lebih menjadi influence juga membantu. Jadi kalau sudah chef intinya lebih dipercaya dari segi kualitas resep. Kalau resep paling utama ya sebenarnya semua resep itu enak sebenarnya. Semua resep enak. Tergantung kita memasaknya itu seperti apa. Dengan cinta atau tidak ya Chef? Tentunya. Nek masak ya ngamuk-ngamuk, belanja kurang mau kawin aja jadinya nggak gitu ya. Iya. Chef ini juga BA ya Chef ya, salah satu brandnya. Brand lokal di Jawa Timur juga.
apa ya istilahnya puncak dari apa yang kita kerjakan dulu di 4 tahun terakhir ya kan. Itu adalah seperti sekarang bisa dipercaya banyak brand tentunya untuk mewakili gitu. Salah satunya adalah menjadi brand ambassador produk mie. Nah, itu adalah pencapaian yang luar biasa dan sangat luar biasa bagi saya. Lebih dikenal nanti suatu saat nanti akan melihat foto-foto saya itu di box mobil. Waduh, habis ini sulit ini untuk cari Chef Hari soalnya sudah ada di box mobil. Iya. Chef perbedaan dulu masih di hotel itu sekarang 5 tahun dan 5 tahun dulu sekarang. Ya, yang utama mungkin rutinitas kali ya. Rutinitas. Ya, kalau di hotel mungkin kita harus bangun pagi, berangkat pulang malam itu udah biasa gitu. Cuma lingkup kerja yang itu aja prosesnya. Tapi dulu sudah saya siapkan bahwa suatu saat nanti akan menghadapi ini. Saya resign tuh di umur 30 tahun. Masih muda ya? Masih, emang saya niatkan. Oh, sudah 2016 tuh kan umur pas di 30 tahun. Sudah. Kemudian saya udah konsep semuanya, siapkan semuanya. Keluarga juga mendukung, tentunya istri salah satunya support sistemnya. Bahwa kita akan lebih bisa kalau kita keluar dari hotel. Begitu ya, Chef. Dan istri juga, Chef? Iya, dulu istri saya di salah satu hotel juga. Dia anak training saya. Oh, anak training ayo gitu lirik Korea. Kenal ya akhirnya. Iya. Oh, jadi dulu itu rutinitas, sekarang bisa terbagi lebih luas, kemudian banyak dengan kegiatan yang kita ikuti itu kuncinya anak-anak muda itu harus banyak relasi itu penting sekali. Kok bisa ngeh, Chef? Maksudnya dunia ini akan berubah ke digital, jadi saya harus begini. Kok bisa ngeh itu awalnya? Salah satunya saya tuh tipe orang yang suka belajar. Oke. Terus kemudian banyak influence, contoh kayak itu siapa namanya? Dr. Indrawan Nugroho, terus kemudian yang orang-orang yang sifatnya dia emang punya insight yang luas gitu kan. Dari situ saya langsung ngeh gitu. Ini harus kita buat gitu. Gitu ya, dengan alat seadanya, kemudian juga tapi materinya benar-benar kompleks, maksudnya benar-benar satu niche waktu itu. Tapi emang dieksplor betul sampai benar-benar bisa sampai sekarang gitu. Oh gitu ya, sampai sekarang sebesar ini ya, Chef ya. Jadi tidur aja kasarnya Chef sudah meles dan terima, udah masuk nih. Kalau lihat bangun tidur tuh yang kita lihat adsense-nya YouTube tuh gimana gitu. Gitu ya, sudah adsense YouTube ya, Chef ya. Seorang chef ini jadi sudah bisa membaca situasi bahwa ini memang dunia digital sudah berkembang. Betul. Sudah harus kita ikuti nih, Chef. Betul. Bahkan anak-anak muda sekarang itu saya mungkin berpesan di sini ya, Mbak Rie, harus segera dimulai. Nah, karena mungkin di tahun 2030 itu adalah puncaknya. Puncaknya digitalisasi. Soalnya memang anak-anak sekarang itu kalau ditanyain cita-citanya bukan polisi lagi, bukan tentara lagi. Konten kreator, YouTuber. Sudah begitu ya, Chef ya. Karena memang ini keniscayaan ya, Chef ya. Iya, betul. Betul, sudah dilihat sama Chef ya. Oke, Chef, resep yang paling mudah yang bisa dibagikan di sini apa, Chef? Untuk Mama, Chef. Yang paling mudah, paling nggak ribet. Apalagi nih kebetulan follower saya ini banyak yang milenial ya. Gen Z milenial, Mama jarang saya lihat kemarin tuh. Kebanyakan 34 ke bawah. Oke. Paling gampang. Yang paling mudah, yang paling disukai orang adalah nasi goreng. Nasi goreng, siap. Itu resep ini nenek moyang. Iya, betul. Dan sesimpel itu kita bisa menyajikan masakan yang luar biasa. Mungkin tips dan triknya kadang-kadang kita sering suka membuang nasi malam sisa. Nah, di sini bisa menyampaikan bahwa tipsnya siapkanlah kotak kecil, kita simpan nasi itu, pastikan ditutup, kemudian masuk ke dalam lemari pendingin. Itu yang bisa kita gunakan untuk membuat pakai box atau box saja. Box aja, Chef ya. Box yang biasa itu, Chef ya. Betul. Jadi pastikan tertutup. Kemudian besok pagi kalau kita mau menyiapkan sarapan buat suami atau anak-anak mau sekolah, ambil aja nasi itu. Oh, masih aman ya, Chef? Masih aman. Kalau ditaruh di rice cooker itu, Chef, dalam keadaan panas gitu? Malah nggak baik. Gitu. Nice. Jadi nanti ada proses pertama mungkin aroma kurang baik ya. Iya, betul. Tapi kalau dalam itu sudah berhenti, tentunya glukosnya juga akan berhenti karena dingin. Nah, untuk dimasak nasi gorengnya jadi lebih enak. Oh, begitu. Ini tips ya. Jadi kalau bikin nasi goreng apalagi anak kos, Chef. Betul. Anak kos ya. Jadi
ditaruh di box, simpan di lemari es. Nah kalau nggak punya lemari es ya, pastikan dingin dulu. Pastikan dingin dulu. Oke, dari rice cooker atau dari ini? Biarkan di luar. Oke. Kalau sudah dingin baru ditutup, itu udah aman. Suhu normal tidak perlu rice cooker juga? tidak perlu, maaf, pendingin aman ya? Aman. Yang penting dingin dulu, baru ditutup. Oh, I see. Oke. Ini untuk nasi goreng ya, Chef ya? Itu yang paling mudah. Terus kemudian ini banyak kan sesimpel itu tapi banyak orang yang nggak ngerti. Gitu. Itu penting. Kalau saya baru tahu loh, Chef. Kalau masalah bumbu sih merah bawang putih, cabai merah udah jadi sebenarnya. Gitu ya, Chef ya. Kalau bumbu itu ditaruh di box juga nggak, Chef? Kalau sudah jadi boleh harus. Oh, harusnya udah digiling itu ya. Betul. Jadi intinya kalau sudah diproses secara baik, kuncinya dalam memasak itu harus pertama bumbunya harus tanak. Ini penting. Tanak dulu. Tanak. Nah, apapun itu. Bahasa Indonesia tanak apa sih? Tanak itu lebih ke matang sempurna. Matang sempurna. Oke, siap. Matang sempurna. Ya, ciri-ciri salah satunya yang bisa kita lihat itu adalah minyaknya keluar. Oh, I see. Minyak dari bumbu itu. Betul. Okay. Ya, dan aromanya? Ya, aroma pasti. Tapi kemudian masakan kunci bumbu apapun, rendang, bumbu rawon, bumbu segala macam, kuncinya di situ. Pertama lebih awet, kedua masakan akan lebih enak. Nah, kelemahan teman-teman pengusaha atau yang punya rumah makan atau apapun itu, ini yang nggak terlalu maksimal untuk SOP-nya. SOP itu. Ya. Nah, dari situ siapapun yang megang pasti akan masakannya sama. Tapi kalau sudah satu step yang salah gitu kan, itu pasti hasilnya kurang maksimal. Itu kunci. Kunci harus tanak. Masakan itu. Tanak matang dulu sempurna ya, Chef ya. Nah, mau matang sempurna ini dari mana, Chef? Minyaknya keluar dan aroma aja. Aroma, kemudian tergantung bumbunya. Warna juga akan lebih glassy, berminyak gitu. Untuk bumbu ya. Nah, kalaupun nanti aromanya masih sedikit kurang sedap atau sedikit bau bawang gitu kan, itu belum matang. Oh, jadi kalau baunya belum wangi, aroma benar-benar wangi. Contoh kalau kita menambahkan daun jeruk serai itu keluar aroma itu. Oh, setelah keluar baru dimasukkanlah bahan-bahannya. Ya. Terus tips juga kalau memasukkan serai daun jeruk di awal, jangan di akhir. Wah, ini saya baru tahu ini. Di awal. Kalau kita sudah menghaluskan bumbu, siap. Ya kan? Minyak panaskan, ya. Langsung serai, daun jeruk, daun salam masukkan dulu. Kena minyak panas dulu. Nah, itu aromanya akan keluar, baru bumbu masuk. Oh, nggak kebalik ya kita biasanya. Iya, kebalik. Rata-rata kebalik. Semua kita itu di akhir kalau serai, daun jeruk, daun salam. Karena nanti kalau sudah bumbu masuk, baru itu masuk, dia akan kalah sama bumbunya. Oh, begitu ya. Iya kan, contoh paling mudah dipahami adalah jinten itu akan lebih enak kalau disangrai dulu. Secara garis caranya sama. Oh, begitu ya, Chef ya. Baru tahu saya, Chef. Jadi dimasukkan dulu serai. Iya. Daun jeruk salam digongso dulu panas, kayak ada panas panas itu baru bumbu masuk. Nah, itu aromanya keluar banget. Oh, I see. Wah, ini tips ini daging untuk yang buka chef kuliner ya, Chef ya. Oke, Chef. Sekarang ini kan lagi hype yang, mohon maaf itu loh, Chef, ada restoran-restoran yang mie murah, yang antrinya mengular. Nah, itu pripun menurut Chef itu sebagai pakar dari masakan? Kan semurah itu gitu ya. Yang saya tahu, saya juga baca artikel tentang hal tersebut gitu. Yang pasti yang saya terima adalah dia menekan food cost-nya. Menekan benar-benar biaya produksinya. Marginnya kecil. Marginnya kecil, terus kemudian dituntut untuk kuantitinya lebih besar. Oh, begitu ya. Salah satunya. Logikanya kan susah untuk diterima bahwa teman-teman yang menjual 15 atau 20 ribu akan istilahnya kok gitu sih gitu cara bisnisnya. Tapi sustainable-nya jalan karena segmentasinya di anak-anak Gen Z. Yang intinya mau simple, mau enak, padahal dari segi kesehatan ya jauh gitu. Murah, Chef. Murahnya itu, Chef. Karena kan hanya 10.000 kan, Chef. Sudah bisa satu porsi dengan komposisi yang menurut saya mungkin lengkap ya. Tapi secara kita orang awam nggak paham itu, Chef. Apakah sehat, healthy, seperti memang masuk akal ya, Chef? Iya, masuk akal. Dan dia boleh saya mungkin salah apa enggak, intinya bisnis ini akan kita
kan lagi musim nih bisnis setahun 2 tahun buka habis itu hilang. Iya. Itu disetting seperti itu. Betul. Dia akan buka nanti akan profit. Ya udah tutup aja. Oh, memang seperti itu ya Chef ya fenomenanya, konsepnya. Memang kan sekarang lagi banyak kayak artis-artis bikin roti yang kayak kekinian, enak-enak. Nanti ketika sudah stuck gitu dan orang ada titik jenuhnya, karena kuliner itu terus bergerak gitu. Nah dari situ ya udah sudah profit soalnya. Oh, sudah profit berhenti ya? Berhenti, nggak apa-apa gitu. Memang dihajar seperti itu. Salah satu insight yang saya terima sih. Oh begitu. Saya juga belajar sekarang. Gitu ya, Chef. Jadi kalau misalkan kita bikin kafe atau restoran, ya memang harus terus berkembang ya, Chef ya? Iya, sustainable ya. Terus mengikuti perkembangan. Kalau nggak gitu ya stuck seperti itu. Stuck. Banyak bahkan yang sudah close ya, Mbak Ria tahu banyak. Betul banyak. Saya lihat memang yang artis itu Chef yang bikin toko-toko roti itu kan banyak yang sudah stuck berhenti gitu. Memanfaatkan dari momen juga, terus kemudian dari segi personalnya juga. Kalau nanti setelah itu nggak ada ya udah gitu. Gitu ya, Chef. Oke, saya sebagai penggerak ekonomi, saya rasa panjenengan adalah penggerak ekonomi dan concern di dunia kuliner. Apa Chef yang akan panjang gitu, Chef? Jualan apa yang akan panjang itu tidak akan termakan oleh usia waktu gitu sih? Jadi gini, saya ketika banyak kemana-mana dengan event yang ada itu banyak sekali masukannya. Kalau bicara di Blitar gitu kan, Blitar beda dengan kita di Surabaya. Jadi gini, menyesuaikan dengan tempatnya yang saya dapat. Oh, oke. Jadi nggak bisa kita memaksakan suatu tempat itu sama dengan di Sidoarjo. Contoh kita membuka salah satu mie yang dengan sampaikan tadi gitu. Nah dari situ itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi tergantung daerahnya. Contoh di Malang gitu, identik kan dengan bakso. Ya itu yang akan sustainable. Oh, oke, itu ya Chef. Nah, sekarang kalau di sana kita akan membuat suatu contoh sate apa gitu, ya udah nggak akan berkembang. Masih stuck ya. Karena di situ sudah jelas bahwa daerahnya pasti dingin, itu ngefek semua. Pengaruh semua. Lingkungan ya Chef. Pengaruh. Dan dimanapun saya di Semarang, bahkan di Jakarta kemarin, terus kemudian di daerah Jogja, beda-beda. Konsepnya beda. Beda-beda terus. Di Jogja masuk gang kecil pun ramai. Jualan apa tuh Chef? Kafe. Oh iya. Jogja ya Chef ya? Iya, meskipun jalan masuk di dalam itu dekat dengan sawah ya, tapi ramai. Kenapa? Karena daerahnya beda. Coba bangun kafe bagus di Sidoarjo, nggak ada yang datang. Iya. Kalau di Sidoarjo lebih ramai warung kopinya. Dan itu udah dipelajari semuanya konsepnya. Begitu ya Chef ya. Kan kalau kita lihat kafe-kafe Instagramable Chef yang dekat-dekat kita tuh memang banyak yang close ya Chef. Oke. Karena yang dicari hanya Instagramable-nya, bukan nanti dari segi omset pasti kecil. Begitu ya Chef ya, tergantung daerah ya. Pengaruh semua. Dan itu bahasanya dari kalau membuka usaha itu observasi dulu. Dicek dulu semuanya, geografisnya seperti apa, baru kita menentukan apakah di sekitar situ sudah ada. Itu pengaruh loh. Gitu ya Chef. Iya, karena nanti ketika kita sudah jalan lawannya itu bukan segitu aja gitu. Begitu ya Chef ya. Paham betul saya kan pasti tahu banyak. ya. Gitu ya. Iya ya, kalau lihat-lihat memang banyak kafe-kafe yang hype tuh. Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Yang viral close. Oh iya ya. Dan itu biayanya besar, gitu kan. Kayak bakar uang dong Chef. Iya. Ini kayak politik dong Chef. Chef. Ini ya. Oh iya, mau Chef diminum dulu. Jangan lupa di ini. Paragraf Ria ya. Oh gitu ya Chef, betul. Ini sebenarnya Ria ngegas ya Chef. Paragraf Ria diganti Ria ngegas Chef. Siap. Oh begitu Chef. Oke, Chef. Ngomongin tentang tadi saya sampaikan tentang politik. Chef orang Sidoarjo asli ya Chef ya? Kalau secara lahir bukan. Oh bukan Chef, orang mana Chef? Bojonegoro. Tapi lama di Sidoarjo. Berapa tahun Chef di Sidoarjo? Kurang lebih hampir 15 tahun lah. 15 tahun ya. Karena awal-awal dulu setelah aku sudah ada di Sidoarjo. Sudah menjadi warga Sidoarjo. Sudah jadi warga. Firm ya Chef ya? Nggak mau referendum ya Chef ya? Iya. Chef, kan sudah berhenti di Sidoarjo. Ya. Dan sudah bertahun-tahun kan Chef tidak lagi di hotel gitu. Mungkin Chef juga saya agak melenceng sedikit dari kuliner. Kalau ngomongin politik di Sidoarjo itu seperti apa sih Chef?
agak melenceng ya Chef ya. Iya. Sambung korelasinya dengan yang Chef miliki gitu ya. Chef kan seorang ahli masak gitu ya, concern di bidangnya. Terus dengan keadaan politik seperti ini bisa nggak Chef disambungin gitu Chef? Oke. Kalau pandangan secara pribadi terkait politik ya, politik itu kan bisa dikatakan agak rumit ya, bagi saya gitu, bagi saya. Dan banyak celah banyak titik-titik yang benar-benar nggak semua orang tahu. Itu yang saya alami. Nah, di Sidoarjo sendiri itu lebih kompleks sekali ya, dengan berbagai pernak-perniknya gitu. Bahkan saya kan dekat dengan beberapa dinas terkait gitu. Dan itu banyak sekali gitu. Banyak sekali istilahnya kontradiksi kali ya. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang sifatnya di luar yang diketahui oleh banyak masyarakat seperti itu. Nah, itu bagi saya emang secara profesional aja sih memahaminya, tapi kalau segi dari teman-teman ya silakan gitu. Tapi kalau saya sendiri nggak terlalu nggak terlalu benar-benar interested enggak sama sekali. Secara profesional emang saya bekerja sama secara politik gitu. Tapi kalau secara mendalam tidak. Kedepan Chef apa Chef ingin bikin kolaborasi apa gitu dengan Chef yang sekarang Chef geluti gitu ya, kalau di korelasi dengan politik apa Chef yang bisa membuat orang-orang itu ngeh gitu tentang politik tapi lewat Chef gitu, lewat masak apa yang bisa disampaikan gitu. Sebenarnya politik baik juga untuk istilahnya menginfluence masyarakat untuk lebih baik melalui politik. Jadi kita hadir di dalam masyarakat memberikan pelatihan terkait apapun itu gitu kan, tapi melalui dunia politik, melalui beberapa influence termasuk di kuliner. Itu bisa sebenarnya, tapi mungkin banyak yang belum bisa memanfaatkan hal tersebut gitu. Nah, pengennya saya ke depan anak-anak muda itu hadir gitu, hadir dalam artian juga tahu, jangan masa bodoh tentang politik, awareness gimana caranya Sidoarjo lebih baik. Ya kan, selama ini kita dikenal di Sidoarjo ini bisa dikatakan yang dilihat adalah citra yang kurang baik lah, seperti itu dari segi politik. Cuman banyak juga hal positifnya, tapi tahu sendiri satu susu belanga rusak dengan satu titik gitu kan. Betul. Itu terjadi. Karena dimanapun kita berada, dari mana Chef gitu, Sidoarjo, itu tahu. Gitu ya Chef ya. Jadi ngomongnya mendingan dari mana Chef, Bojonegoro gitu. Segitunya Chef ya. Itu efeknya. Dan itu bahkan contoh ada kepala desa atau kepala daerah gitu yang negatif gitu, dengan mudah itu tersebar luaskan. Gitu ya Chef ya. Dari mana Chef? Digital gitu kan ya. Digital itu pengaruh banget. Tapi ya positif banget. Kalau hancur sekali ya. Gitu ya Chef ya. Kalau saya lihat Sidoarjo sebenarnya banyak potensi kan Chef. Banyak sekali. Potensinya bagus. Sidoarjo ini bisa dikatakan kota industri kali ya, banyak sekali ya industrinya seperti apa, terus kemudian kuliner yang luar biasa juga. Nah, kadang-kadang hal tersebut bisa sebenarnya untuk menjadi ikonik, bahkan UKM terbesar kali ya Sidoarjo ya. Betul. Kalau industri nomor 1 ya. Dan dari situ sebenarnya lebih bisa di-up lagi, dimaksimalkan lagi untuk lebih baik. Dan gak kekurangan orang pintar loh ternyata. Tentunya banyak. Mungkin teman-teman yang punya keahlian lebih itu kurang awareness mungkin, atau tidak dilibatkan bahasanya. Biasanya begitu, karena kalau kita lihat kita dekat sekali dengan si Surabaya Chef ya, kita kan hubnya itu. Cuman memang kalau dibanding-bandingkan Surabaya sih aman sebenarnya Chef. Surabaya kota madya lah katakanlah, ibu kotanya provinsi. Tapi kalau dibandingkan dengan Madiun, Jakarta, kadang-kadang itu Gresik, kadang itu agak kok dibandingkan dengan mereka. Itu yang bikin agak, kalau Surabaya sih saya masih bangga. Gak apa-apa, Surabaya kan memang kotanya Jawa Timur, begitu ya. Masih metropolitan sekarang. Betul. Tapi memang kalau dibanding-bandingkan itu memang ya ini salah satu kampanye saya juga gitu. Kadang-kadang kita itu krisis identitas, Chef. Salah satunya. Gitu kan Chef ya, saya sebagai generasi milenial gitu ya. Kalau misalkan ngomong teman-teman yang dulu, kalau misalkan kenalan sama orang baru, dari mana? Surabaya. Kita nggak pernah ngomongin tentang Sidoarjo, entah kita malu atau apa, tapi kita nggak pernah. Nah,
dari saat ini saya tuh pengen mengkampanyekan bahwa Sidoarjo itu keren sebenarnya. Betul. Hal-hal negatif itu ya sudah didiskusikan, kita munculkan yang bagus-bagus. Betul. Melalui panjenengan sebagai seorang influencer di bidang masak, kan manfaatnya ada. Ya, kalau saya disuruh mengenalkan diri di suatu event dimanapun, saya bangga. Bangga kan Chef ya, betul. Perkenalkan, nama saya Chef Hari Purwanto dari Sidoarjo. Gitu ya, meskipun apapun itu tetap kita tetap harus pride gitu, bangga dengan apa yang kita punya sekarang gitu kan. Sidoarjo itu baik sekali, banyak sekali potensi yang harus di-up gitu. Anak mudanya juga keren-keren sebenarnya. Betul. Mungkin yang tata kelola kali ya. Tata kelola kepentingan sifatnya nggak penting ya. Kepentingan sifatnya nggak penting ya. Iya. Itu harus benar-benar disisihkan. Betul. Sampai IG saya itu saya belakangnya itu saya tulis Ria_Madina_SDA. Dulu tuh nggak ada SDA, saya tambahin SDA belakangnya. Karena saya ingin sekali ngangkat Sidoarjo nggak melulu begitu kok beritanya. Banyak hal-hal yang positif. Saya juga banyak angkat UMKM, banyak angkat tempat-tempat wisata. Tapi memang belum seproper Surabaya. Ya berproses ya Chef ya. Mudah-mudahan dengan adanya kepemimpinan ini yang baru tambah bagus ya Chef ya. Tentunya. Chef, harapan untuk Sidoarjo Chef. Lebih positif lagi tentunya. Banyak pembangunan tentunya. Mbak Ria tahu sendiri banyak hal-hal yang sifatnya diluas ya. Kalau secara infrastruktur mungkin sudah banyak yang sudah up lebih baik gitu. Cuman dari segi mungkin anak-anaknya yang kita benar-benar edukasi itu dimaksimalkan. Anak-anak muda yang lebih keluar, kemudian juga lebih kreatif lagi. Dengan digital sekarang itu yang kita bisa harapkan untuk mengembangkan suatu daerah. Karena orang nggak perlu lagi kita masuk koran gitu kan, harus masuk kemana untuk jadi diketahui banyak orang. Cukup dengan hal positif yang kita sampaikan. Oh iya, sekarang lagi makan lontong kupang khas Sidoarjo, tapi dengan disampaikan secara baik gitu kan, narasi yang baik, kemudian juga menyampaikan hal positif, itu akan diketahui dunia gitu. Bahkan orang Malaysia itu akan lihat konten kita. YouTube saya kan sampai sana gitu. Wah, luar biasa. Iya, saya ribuan loh saya lihat itu saya penjerengan. Ya, apa yang bisa kita sampaikan? Hal positif gitu. Hal positif tentang apa yang kita kerjakan gitu. Gitu ya Chef ya, mudah-mudahan jadi gitu, amal ya Chef. Mengenalkan ini dia lontong kupang, rujak cingur. Salah satu ini Mbak Ria nih yang paling jarang saya sampaikan ke publik bahwa kenapa sih Chef kok membuat kayak gitu, pertanyaannya untuk digital. Kita nggak pernah tahu Mbak Ria kapan kita akan diambil, paham? Nah dari situ ketika hal yang kita bagikan positif itu dinikmati banyak orang, itu akan jalan terus. Betul. Nah, ketika teman-teman membagikan hal negatif, ya akan dilihat terus selamanya, kecuali ada yang menghapus digital. Bahkan di salah satu foto kita itu nggak pernah terhapus sebenarnya. Di Google Foto itu abadi ya, coba dilihat nanti. Bahaya ini ya. Foto saya ada yang aib gak ya? dari situ saya dulu punya saya motivasi bahwa lu harus manfaat gitu. Yang Mbak Ria bilang khairun nas anfa'ul linnas itu dari segi untuk menjadi chefnya. Betul. Aduh, luar biasa ini. Iya. Contoh bumbu nasi goreng satu yang dilihat sampai 635.000 kali. Ayo, gimana itu perasaannya dengan sebagai seorang yang memberikan manfaat itu? Nah, mereka bisa membuka usahanya, kemudian menghasilkan uang untuk keluarganya yang halal. Doanya kemana? Ya, ke chef juga nanti ke semuanya gitu kan ya. Dari situ dimanapun kita berada, kita pasti diterima. Siap, betul. Itu memberikan dampak positif itu. Ya, itu aja sudah. Pokoknya pilihan satu, mau positif atau negatif, udah. Semua pilihan di tangan kita. The choice-nya ada di kita. Gitu. Betul. Positif atau negatif. Itu jadi Maria. Mau jadi lovers atau haters ya. Dan dari kita harus pandai ini ya Chef ya, menanggapi konten ya Chef ya. Betul. Harus bijak ya Chef ya. Ya, banyak hal yang sebenarnya kalau mau pengen terkenal sih mudah sebenarnya. Betul. Mudah banget. Contoh ya,
kita apa istilahnya ngeblas sesuatu yang sifatnya sangat sensitif, itu akan cepat sekali kita akan up gitu. Contoh kita ngata-ngatain apa gitu, suatu contoh gitu. Nah itu cepat, tapi kalau disampaikan secara baik, insya Allah akan lebih diterima ke masyarakat. Feedbacknya akan kelihatan gitu. Nah itu yang sering saya lihat gitu, konten-konten teman-teman yang jadi influencer sekarang itu emang seperti itu sih perkembangannya. Gitu. Saya tuh sering banget Chef ketemu orang-orang sukses emang Chef. Sampai Chef ketemu Chef hari ini ya. Memang rata-rata orang sukses itu nggak ada yang sombong. Semuanya down to earth, semuanya sederhana, semuanya pemikirannya itu untuk ke depan, untuk orang banyak. Jadi memang nggak salah, visioner. Nggak salah kalau Allah itu naruh, oh ini Chef ini terkenal karena ini, itu nggak salah itu. Terima kasih sekali Chef. Terus terakhir Chef, harapan untuk Chef sendiri dengan sekolahnya Chef seperti apa? Mau disampaikan? Secara digital sudah ya Mbak Ria ya. Pengen saya di lingkungan masyarakat khususnya di Kota Sidoarjo ini punya wadah. Selama ini kan kita belum menemukan edukasi tentang pendidikan memasak secara offline gitu. Nah, pengen saya seperti itu. Jadi nanti orang yang pengen membangun usaha satu menu aja, tapi digeluti secara baik, terus kemudian bisa menghasilkan, ya itu pengen saya di Chef Hari Culinary Center. Gitu ya, lingkungan dulu, jangan jauh-jauh lah. Lingkungan dulu. Siap-siap. Mudah-mudahan apa yang Chef cita-citakan tercapai ya Chef ya. Amin. Siap-siap. Hari ini kita ngobrol banyak, ada tips juga tadi Chef ya. Tipsnya jaga nasi biar nggak basi. Terus dan banyak hal lagi, mudah-mudahan banyak yang bisa disampaikan oleh Chef hari ini, manfaat untuk kita semuanya. Dan sosok inspiratif saya ini mudah-mudahan panjang umur, sehat terus ya Chef. Amin, terima kasih Maria atas kesempatannya. Berdampak positif buat Chef sendiri, lingkungan dan sekitarnya. Mudah-mudahan Sidoarjo terus jadi kota yang terbaik ya Chef ya. Amin. Tidak ada lagi hal negatif. Oke. Terima kasih. Sidoarjo bersih hatinya Chef ya. Ria Ngegas, salam baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih semuanya. Makasih Chef.